lagi di podcast Mahasiswa Part-Time, tempat kita berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan berbagi insight yang tentunya relate Relate banget banget sama sama mahasiswa. Hai, aku Kayla. Kali ini aku nggak sendiri nih, karena ditemani sama partner aku. halo, aku Brian dari UKM Jurnalistik. Tentu saja kita tidak hanya berdua saja nih ya Kai. Tentu saja kita punya narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Eri Setiawan. Selamat malam. Selamat datang, Pak. Bagaimana nih kabarnya? Baik. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas satu hal topik yang menarik banget nih, yang lagi rame di dunia bisnis, yaitu marketing 5.0. Tepuk tangan dulu, Pak. Mungkin dari Pak Eri Setiawan sendiri bisa memperkenalkan diri sendiri untuk supaya semuanya itu tahu tentang Pak Eri itu siapa, Pak. Dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya. Salam, Bapak. Nama saya Eri Setiawan, sarjana ekonomi MM. Terakhir saya bekerja di PT Brataco sebagai Finance Accounting Manager. Tapi untuk yang lainnya saya dalam basic retail, kebanyakan itu basic retail, tapi untuk yang dan satu adalah di industri, di pabrik mie. Iya, jadi kalau misalnya itu, tapi yang terakhir itu saya di distributor pabrik kimia. Kimia. Ya, ya. Nggak boleh disebut merek ya, Pak? Iya, Tidak boleh dong. Terus untuk yang sekarang di usia senja, saya mengabdikan diri ke dunia pendidikan. Di Universitas Maijan Sungkono nggih, Pak? Iya. Terus saja dong, Iya. Kak. Iya. Jabatan saya sendiri jabatan sebagai Finance Accounting Manager itu sebelumnya saya sebagai seorang audit internal di perusahaan tersebut. Sebenarnya itu menyalahi aturan karena saya sebagai pengawas kok jadi manajernya gitu. Tapi karena tidak ada orang pada saat itu, maka saya diangkat ke sana. Dan untuk masalah dunia pendidikan memang itu cita-cita saya itu ingin berbagi bagaimana dunia pendidikan itu kerja bisa diterapkan ke dunia pendidikan karena memang basicnya kan pendidikan. Ya, apalagi di zaman sekarang banyak sales ataupun marketing, kalau misalnya di perusahaan yang saya kemarin itu kan sudah mau akan beralih ke marketing digital semua. Iya. Ya, sekarang memang sudah maraknya gitu Pak. Marketing Iya, digital. betul ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong-ngomong soal masalah barang itu kita tidak lepas dari digital. Tapi ada yang sebagian itu belum siap untuk ke sana. Karena usernya itu kan pendidikannya ya juga harus diperbaiki. Paling tidak kita harus menyekolahkan mereka untuk mengupgrade dirinya untuk kita bisa gunakan di dunia pemasaran. Terus langsung pertanyaan apa? Sekarang kan itu ya Pak ya, lagi naik-naiknya daun ini tentang marketing gitu ya Pak ya. Iya. Nah, marketing ini kan juga sangat bermanfaat gitu bagi mahasiswa yang bekerja juga gitu Pak. Mungkin bisa kita alihkan ke pertanyaan kali ya Kak ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bapak, ini kan pertanyaan yang basic juga nih Iya. untuk yang pertama. Mengapa sih Pak marketing ini memiliki peran yang sangat penting untuk perusahaan itu sendiri Pak? Kita ke basicnya dulu ya, kita harus tahu marketing itu apa. Kalau misalnya itu ke dunia kerja, marketing itu kan serangkaian kegiatan pengenalan produk, promosi, dan menjual jasa. Kalau dulu teorinya seperti itu. Tapi dengan adanya marketing 5.G, terutama itu diawali pada saat itu marketing 3.0 itu sudah mulai terjadi pergeseran bahwa kita tambahkan serta membangun hubungan yang saling menguntungkan antara
pembeli dengan penjual. Lewat apa? Lewat teknologi yang sekarang ini sudah beredar. Kalau tahun 90-an marketing 3.0, 3.0 itu kan mulai Windows 31. Nah, kalau Windows 31 berarti apa? Alat komunikasinya pada saat itu Yahoo Messenger itu masih sebagai Iya, masih komunikasi yang terbaru. belum ada Gitu. WA Ya, makanya itu saya ngawali itu dari marketing 3.0. Ya. Jadi kalau misalnya itu nanti itu terjadi pergeseran sampai dengan yang sekarang. Kalau kita sudah ngomong masalah teori, berarti yang saya sudah sebutkan tadi kan masalah usernya. Ya, kalau misalnya kita ngomong ya user, berarti Anda akan ngomong masalah tentang apa sih orang marketing itu? Apa sih orang sales itu? Sedangkan orang sales itu berapa sih yang ada di dunia kerja kalau seandainya kita bisnisnya distributor atau retail, atau misalnya itu ada di industri atau pabrikasi. Kalau kita tahu kan, kalau saya sebagai seorang distributor atau retail itu paling tidak itu sales regional. Jadi ada sales itu sales pusat, ada sales regional. Dia menjual, dia hanya sebatas menjual dan close terhadap apa yang ditawarkan. Tapi sebelum dia menjual, ada yang namanya sales representatif. Lah, sales ini yang memperkenalkan produk Anda. Jadi memperkenalkan produk Anda, terus di close sama sales regional. Lah, pendidikan sales regional ini dari mana? Pendidikan yang dia peroleh, anjuran dan visi misi dari perusahaan itu berasal dari para marketing. Marketing dia tiap tahun itu membuat anggaran, baik itu anggaran penjualan, anggaran biaya, strategi yang dia gunakan. Jadi kalau kita misalnya bicara masalah anggaran atau strategi yang digunakan, maka seorang salesman itu yang membuat taktiknya. Bagaimana penguasaan pasar, bagaimana dia harus mengenalkan produk, dan bagaimana dia harus bisa melakukan closing terhadap penjualan tersebut. Itu ya. Wah, luar biasa banget gak sih ini kayak jawaban dari Pak Eri sendiri nih? Iya, berarti emang marketing itu sangat penting bagi suatu perusahaan ya, Pak. Iya, betul. Dan kebanyakan nih, Pak, orang awam sekarang itu menyamakan antara sales dan marketing. Mereka tuh belum bisa membedakannya. Menurut Bapak sendiri, perbedaan mendasar antara sales dan marketing itu apa, Pak? Kalau yang perbedaan mendasar, marketing itu tidak bisa kita satu pisahkan. Ya. Marketing itu dia punya strategi. Sedangkan untuk salesman itu membuat penutup. Jadi kalau misalnya katakanlah ini contoh ya, perusahaan A akan melakukan penetrasi terhadap wilayah B, target kan, di wilayah pasar B. Berarti kalau misalnya itu berarti melihat budaya, melihat masyarakatnya, masyarakat itu bekerja atau misalnya belum bekerja, dia itu, terus toko-tokonya bagaimana, terus di sana itu sudah mengenal melek teknologi apa belum. Kalau seandainya dia sudah ataupun belum, itu maka sales regional ini yang melakukan kuesioner. Kuesioner itu nanti dibagikan, nanya-nanyakan, dia akan dalam bentuk laporan dan membuat sebagai evaluasi terhadap orang marketing. Setelah orang marketing sudah tahu bahwa seperti ini strateginya akan dirubah atau tetap seperti itu. Kalau memang tetap seperti itu, berarti sales akan bertanya, taktik dengan adanya hal tersebut, adanya budaya dan lingkungan terhadap misalnya itu di daerah A berbeda, apa yang saya harus lakukan? Itu yang harus makanya ada yang namanya sales
sales, yang koordinator sales itu harus pandai-pandai seperti itu membaca perilaku konsumen. Ya, jadi kalau misalnya itu perilaku konsumen itu tidak lepas dari budaya sekitarnya. Perbedaan mendasar itu ada di situ. Karena nantinya sales itu hanya meng-close apa yang sudah Direncanakan sama marketing. Ya. Kalau dengan bahasa kerennya kan meng-close lead yang telah diberikan. Berarti emang udah saling berhubungan ya, nggak bisa Iya, dipisahkan tidak seperti bisa itu Pak. dipisahkan. Ya. Nah, tadi kan di awal-awal itu membahas tentang marketing 5.0 ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin dari teman-teman yang lainnya juga pasti kebingungan nih Pak, apa sih yang dimaksud marketing 5.0 itu Pak? Oh ya, oke. Kita kalau misalnya masalah marketing 5.0, kita kan juga akan membahas masalah marketing sebelumnya juga. Kalau misalnya kita lihat itu, kita diawali tahun 1950 itu kan kita kan marketing 1.0 ya. Berarti pada saat itu sudah ada revolusi industri ya. Revolusi industri dengan mesin-mesin yang baru, dia akan memproduksi massal. Ya kan, dia memproduksi massal. Terus apapun yang diproduksi pasti dibeli. Dan itu adalah merupakan barang baru yang belum pernah ada. Sedangkan misalnya itu di marketing 2.0 itu berarti 50 sampai 1990. Berarti ada keinginan dan kebutuhan konsumen. Kalau sudah ada keinginan dan kebutuhan konsumen, berarti konsumen bisa menilai barang itu bermutu atau tidak. Nah, berarti kalau misalnya itu salah satu fokusnya adalah kita kebutuhan akan barang konsumen. Konsumen minta apa tak gawe no. Berarti bukan hanya produksi masalah. Iya, makanya sampai tahun 90 itu apa sing itu sales memaksakan penjualannya, berarti dia harus lewat promosi. Dia supaya bisa mencapai target. Itu di poin itu. Begitu tahun 90 ke 2010 itu sudah berbeda dan bergeser. Bahwa ada kepentingan lingkungan dan dasar dari sebuah teknologi. Adanya dulu mesin ketik tahun 90 itu saya dulu itu skripsi itu sih mesin ketik. Nah, begitu ada pergeseran pakai Windows, pakai DOS itu, berarti kan ada pergeseran. Jadi semua transaksi dulu itu filenya itu ditumpuk di rak-rak, sekarang cuma ada di disket. Iya, Ya, semakin dulu praktis. ya semakin praktis dan semakin cepat ya. Itu perubahan yang sangat mendasar. Terus marketing 4.0 berarti kita berhubungan dengan online dan offline 2010 sampai dengan sekarang 2010. Nah, bisa kalau misalnya itu implementasinya bisa Anda lihat offline dulu orang pergi ke pasar bawa uang banyak. Contoh ada di bisnis retail dan saya pernah kerja di sana, bisnis retail di sana. Kepingin dia beli. Dan alat transaksinya pada saat itu cuman Visa Mastercard, ya kan? Lah Visa Mastercard itu cuman ada sebatas orang teknologi. Paling tidak kita sudah memasuki dunia teknologi pada 4.0. Tapi masih terbatas ya. Masih terbatas ya. Terus paling terakhir 2010 akhirnya apa? Akan ada pergerakan dari laptop, sistem sudah mulai baru dan yang lain-lainnya sudah baru, maka terjadi pergeseran menjadi sekarang ini masih tetap sebagai online dan offline, tapi sudah beranjak ke marketing.
5.0. Lah 5.0 itu ditambahkan lagi adanya teknologi AI, bahwa apa yang kita gunakan yang dulu masih manual karena peralatan-peralatan kita ada nilai sebuah kemanusiaan ya, jadi terus akhirnya sudah diganti dengan adanya teknologi AI yang artificial intelligence. Tapi kan nantinya akan berubah seiring waktu kan menjadi AGI, artificial general intelligence, nanti sekitar tahun 2030. Saya belum pernah mendengar hal itu, Pak. Seperti apa itu? Jadi nantinya itu teknologi itu akan hampir menyamai dan membantu manusia untuk berpikir. Jadi kalau misalnya anak-anak kita besoknya itu, kalau dulu kan ada pembimbing, ya sekarang nantinya itu ada misalnya Doraemon gitu, boneka Doraemon, tapi dia sudah langsung connect. Sekarang kan sudah mulai tapi dalam bentuk HP kan, tapi besok itu akan bermacam-macam dalam bentuk boneka, sehingga nantinya anak-anak kita itu lebih mudah untuk dalam hal pembelajaran. Begitu. Ya, untuk itu ya. Terus untuk marketing itu sendiri, hubungan antara apa itu namanya kecerdasan buatan di sini itu untuk marketingnya sendiri itu adalah pengalaman dari konsumen itu sendiri. Jadi kalau misalnya Anda, kita contohkan aja sebuah media sosial yang sering kita lihat itu, kita scroll kan, ya lihat itu ada yang sebagian ini e-commerce ya, bukan media sosial, e-commerce ya. Itu kalau misalnya kita lihat itu, kita tanpa sadar pasti ada email yang Anda cantumkan dan nomornya. Iya, biasanya seperti itu ketika login. Ya, pada saat itu kita login ya. Lah, tanpa kita sadari itu sudah kita masuk marketing 5.0. Nah, kita harus fokus ke manusianya. Jadi kita jangan sampai dikendalikan oleh teknologi, tapi manusianya harus mengendalikan teknologi. Ya. Kalau seandainya Anda seperti itu dan mengikuti keinginannya, nanti akan Anda terbawa ke sana. Makanya ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus tetap dijaga di dalam marketing 5.0 itu. Setelah Anda seperti itu, berarti kan Anda melakukan transaksi. Ya, tanpa Anda sadari Anda melakukan transaksi. Pada saat melakukan transaksi di sana, itu kan Anda ada, kalau dulu belum ada asuransi. Tapi kalau sekarang sudah ada asuransi. Terus ada ongkir kalau seandainya Anda menggunakan pay letter atau QRIS. Ya, tanpa ada ongkir. Berarti itu adalah apa? Pengalaman konsumen dia belanja ke online. Dia akan berpikir gini, kalau saya belanja di offline, saya harus mengeluarkan ongkos ini. Dia akan membandingkan seperti itu. Berarti aku lebih mudah Ketika belanja di e-commerce ya, Pak. Berarti kalau misalnya itu adanya itu, berarti Anda harus berujung ke mana? Personalisasi privasi yang harus Anda jaga di dalam sebuah marketing 5.0.